Perkenalkan, nama saya Birgita Nitiari. Saya akan menjelaskan tentang penerapan teknologi informasi di bidang bisnis. Latar belakang. Teknologi informasi dalam artian sempit menjelaskan tentang penggunaan software, hardware, database, network, dan peralatan lainnya yang mendukung penyebaran informasi oleh teknologi informasi ini tersendiri. Penerimaan kemajuan dalam teknologi informasi mutlak dibutuhkan di tengah penyebaran informasi palsu yang berkeliaran. Penerapan sistem informasi pada bidang bisnis atau yang biasa kita sebut e-bisnis berkembang searah dengan perkembangan informasi itu sendiri. Awalnya, penerapan sistem informasi pada bidang bisnis sangat susah direalisasikan karena keterbatasan wadah yang tersedia. Namun, karena perkembangan yang kian pesat, serta penggunaan sistem informasi yang bisa diakses oleh khalayak ramai, menciptakan kemudahan dalam berbisnis baik bagi para pebisnis maupun para konsumen. Pengembangan aplikasi yang bersangkut paut dengan bisnis oleh para pebisnis yang menyediakan wadah bagi para konsumen agar dapat mengakses dengan mudah menjadi kemajuan yang cukup signifikan di dunia bisnis dengan sejuta manfaat positif dan negatifnya itu sendiri yang hadir dan tak bisa kita hindari. Tujuan penerapan teknologi informasi pada bidang bisnis. Peranan e-bisnis dalam bentuk promosi di pasar dunia sangatlah dibutuhkan. Tujuannya sendiri merambat ke banyak aspek, yaitu sebagai platform atau media digital bagi pebisnis untuk meningkatkan jumlah konsumen, sebagai sarana pengembangan produk, mempermudah informasi yang diterima tentang perkembangan pasar global, memberikan pengetahuan secara praktis dalam pengembangan bisnis, mempermudah konsumen dalam mencari, memilah, transaksi, pengiriman, pengembalian, serta sebaliknya bagi para pengusaha. Mudahnya dalam penargetan pasar yang dituju. Manfaat dari online marketing ini sendiri sangat sering kita temui memang mempermudah segala pekerjaan, mulai dari menghemat waktu dalam penjualan maupun pembelian. Mengingat pemasaran sebelum teknologi informasi berkembang sangat sulit dilakukan, mulai dari terkendala dalam jangkauan sampai biaya yang lumayan besar dalam biaya pengiklanan. Target pasar juga terbatas karena sulitnya pengiriman dan penerimaan informasi mengenai barang atau jasa yang kita tawarkan maupun kita perlukan. Penilaian setiap individu memang relatif terhadap perkembangan teknologi informasi ini sendiri. Namun dampak negatif dan positif memang tidak bisa kita hindari, mengingat semua perkembangan memang tumbuh beriringan dengan dampak yang akan kita terima. Dampak positifnya yaitu mempermudah segala urusan, prosesnya juga cukup mudah dimengerti dan mulai bisa diakses segala umur maupun kalangan. Penerimaan informasi, bertukar pikiran, dan berbincang antar individu atau kelompok dan sebaliknya menjadi sangat mudah. Dalam sistem bisnis sendiri, pengiklanan merupakan hal yang sangat penting dalam kelangsungan bisnis itu sendiri. Dengan kehadiran teknologi informasi dan penerapannya di bidang bisnis menjadikan jangkauan dan pengiklanan mudah dilakukan. Target yang dituju juga mudah mendapatkan informasi tentang hal yang diiklankan. Jasa pengiriman, jasa transaksi juga memiliki dampak besar dalam suksesnya penerapan teknologi informasi di bidang bisnis. Mengingat di masa pandemik ini jangkauan gerak kita benar-benar dibatasi, maka kehadiran teknologi ini benar-benar mempermudah. Selain dampak positif, dampak negatif juga tidak bisa kita hindari. Selain dari mudahnya pengaksesan, penggunaan, dan penerapan ini di bidang bisnis, kita tidak bisa mengelak dari dampak negatifnya. Mulai dari mudahnya penipuan, baik dari sisi pebisnis maupun konsumen itu sendiri. Mudahnya pengiklanan sehingga persaingan meninggi dan susahnya bagi para pemula untuk mulai dengan saingan yang memang sudah bergelut di dunia e-bisnis dalam waktu yang lama. Dalam sistem periklanan menggunakan internet atau web, atau yang biasa kita kenal dengan e-commerce, memang sangat mudah untuk diakses oleh banyak pihak. Ini juga kadang disalahgunakan oleh beberapa oknum untuk menipu, menjatuhkan, dan menghancurkan usaha, serta mudahnya data pribadi kita tersebar dengan pengetahuan teknologi informasi ini yang minim. Software yang terlibat dalam penerapan teknologi informasi pada bidang bisnis, seperti Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel. Software yang digunakan untuk blogging atau website mencakup Google Keyword, HTML, software untuk membuat dan mengedit video mencakup Movie Maker, Video Converter, software untuk kegiatan blogging mencakup software pencari backline, dan Google Tolber Sibuk.
Dan perangkat keras atau hardware mencakup input device, process device, output device, backing storage, dan peripheral. Sisi keamanan dalam penerapan teknologi informasi di bidang bisnis. Masalah-masalah keamanan merupakan salah satu aspek penting dari sebuah sistem informasi. Sayang sekali, masalah keamanan ini seringkali kurang mendapat perhatian dari para pemilik atau pengelola sistem. Seringkali masalah keamanan berada di urutan kedua atau bahkan di urutan terakhir dalam daftar hal-hal yang dianggap penting. Apabila mengganggu reformasi dari sistem, seringkali keamanan dikurangi atau ditiadakan. Informasi ini susah menjadi sebuah komoditi yang sangat penting. Pandangan saya jika diminta mengembangkan teknologi informasi di bidang bisnis. Menurut saya, teknologi di bidang bisnis ini memang sangat harus dikembangkan. Bukan berarti teknologi ini tidak mencukupi kebutuhan para pengusaha, namun lebih ke pengembangan keamanan dan peminimalisasian error dalam segala sistem. Untuk hal pertama yang harus dikembangkan yaitu keamanan itu sendiri, di mana masih banyak sekali situs atau aplikasi penyedia informasi bidang bisnis ini kesulitan dalam menjaga keamanan seperti privacy atau data mereka maupun pembeli. Mungkin seperti bukan masalah besar, tapi lebih ke kepercayaan para konsumen dalam penyerahan data mereka untuk memenuhi informasi sebelum mereka masuk ke sistem yang perusahaan gunakan sebagai sarana informasi.